Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi SMP Budi Utomo Surakarta, khususnya kelas 7. Bertemu lagi dengan saya Ustadz Ilyas, kali ini pada mata pelajaran prakarya. Seperti biasa, Ustadz selalu mengingatkan kita supaya tetap selalu bersemangat, selalu termotivasi untuk mengikuti pembelajaran, walaupun masih ada beberapa di antara kalian yang harus mengikutinya secara daring. Selain itu, kita juga supaya tetap menjaga kesehatan kita, menjalankan protokol kesehatan, rajin berolahraga, makan makanan bergizi, dan juga mengusahakan berbagai usaha lain agar kesehatan kita tetap terjaga. Sekarang mungkin kita sedikit kembali ke materi sebelumnya. Jadi kita membahas tentang manipulasi teknologi konstruksi bangunan. Nah, terakhir kita sudah sampai slide ini, yaitu penggunaan bahan bambu dan dalam konstruksi. Jadi seperti kita ketahui kemarin ada banyak bahan yang digunakan di dalam konstruksi. Yang pertama ada baja, kemudian ada besi, ada kayu, dan juga yang terakhir ini yang dijelaskan adalah bambu. Nah, untuk selanjutnya mari kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini materi kita hari ini. Mengenal berbagai bentuk manipulasi, jenis, dan fungsi teknologi konstruksi. Teknologi konstruksi dapat diwujudkan dengan cara-cara yang lebih mudah dan praktis sebagai latihan pengembangan kemampuan berkarya tiga dimensi. Cara baru tersebut adalah dengan melakukan memanipulasi jenis dan fungsi sebuah teknologi konstruksi. Wujud manipulasi adalah dibuatnya berbagai miniatur bangunan, rumah bertingkat, kantor, dan infrastruktur sipil, mulai dari jembatan, irigasi, pelabuhan udara, pelabuhan laut, maupun peralatan rumah tangga. Miniatur dapat diproduksi dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar lingkungan kita menggunakan teknik sederhana. Untuk membuat miniatur tersebut, pada prinsipnya dapat dikerjakan dengan teknologi konstruksi sederhana dan tidak sesulit teknologi konstruksi yang sesungguhnya. Dari sini kita mendapatkan satu poin hal yang kita ambil dari penjelasan-penjelasan yang sudah dijelaskan tadi. Jadi intinya, maksudnya dari manipulasi jenis dan fungsi teknologi konstruksi itu adalah kita membuat suatu miniatur. Tahu miniatur? Miniatur itu kalau dalam bahasa lain mungkin bisa disebut maket atau mungkin miniatur itu. Jadi sebuah kerajinan yang menyerupai bentuk aslinya tapi itu dalam bentuk yang kecil dan otomatis mungkin ada beberapa bahan yang tidak sama dengan yang aslinya. Jadi misalnya miniatur gedung, miniatur sekolah, masjid, rumah itu biasanya dibuat kecil, mungkin bisa ditaruh di atas meja. Jadi miniatur menyerupai kalau bentuknya sekilas sama dengan wujud aslinya. Jadi bentuknya seperti rumah, seperti bangunan, tapi dalam pembuatannya itu menggunakan bahan-bahan yang mungkin berbeda. Seperti itu miniatur. Atau percontohan dari bentuk aslinya. Tahapan proses berkarya pembuatan miniatur sebagai pelatihan untuk memanipulasi rekayasa teknologi konstruksi adalah sebagai berikut.
Yang pertama, mulai pencarian gagasan ide bentuk dan ide konstruksi. Nah, jadi kita membuat gagasan dulu, membuat ide dulu. Kira-kira kita mau bikin apa sih? Misalnya miniatur sekolah. Nah, nanti dikira-kira dulu sekolahnya itu bentuknya gimana, atau nanti sekolah yang wujud gimana, atau mungkin miniatur rumah ya. Nanti ya kalian pikirkan dulu nanti rumah yang wujud seperti apa, bentuknya seperti apa gitu. Kemudian penyempurnaan gagasan menjadi gambaran visual atau rancangan desain. Kemudian pemilihan media atau bahan. Jadi nanti dibuat dari apa? Atau misalnya dari kayu, atau mungkin bisa dari stik es krim, ataupun mungkin dari kardus dan lain-lain seperti itu. Nah, setelah kita memilih itu semua, barulah nanti perwujudan ke bentuk yang diinginkan, atau kita mulai membuat miniatur tersebut. Nah, setelah nanti miniatur itu kalian buat, nanti tahap yang berikutnya adalah penyajian dan pengujian produk model bangunan dengan teknologi konstruksi. Yang pertama ada pengemasan. Pengemasan dilakukan untuk menyiapkan produk agar siap disimpan, dipakai, didistribusi, atau dipasarkan. Jadi ya dikemas dengan baik, dengan sebagus mungkin, dengan semenarik mungkin. Contohnya seperti bisa dikasih kaca-kaca, jadi seperti kayak akuarium, tapi itu miniaturnya berada di dalamnya. Kemudian di bagian bawahnya kalian hias, kalian desain-desain sendiri seperti menyerupai aslinya. Misalnya kayak ada rumput buatan, kalian bisa menggunakan apa, karpet atau apa. Kemudian tanaman-tanaman kecil yang palsu, nah seperti itu. Nah kemudian setelah itu yang kedua adalah pengujian produk. Pengujian produk merupakan suatu proses atau prosedur yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan suatu produk. Pengujian pembuatan maket atau miniatur rumah dapat dilakukan dengan mengecek rekat lem antar bagian. Jadi jangan sampai miniatur atau maket yang kalian buat nanti terkena guncangan dikit aja sudah rusak. Jadi ininya diuji ketahanannya, kekuatannya, dan lain-lain seperti itu. Oke, insya Allah itu yang bisa Ustadz sampaikan pada hari ini. Banyak salah dan kurangnya Ustadz mohon maaf sebesar-besarnya. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Akhiru qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.